warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kami kelompok 6. Kemarin pada hari Rabu kami telah memberikan hasil presentasi kami atau hasil makalah kami dan PowerPoint kami yang telah kami bagikan di Classroom. Dan banyak dari teman-teman yang telah bertanya kepada kelompok kami, dan ada juga yang memberikan saran. Kami berterima kasih kepada perwakilan kelompok yang telah memberikan masukan kepada kami agar kami menjadi lebih baik lagi. Oke, baik, langsung saja ke menjawab pertanyaannya. Maka saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ajukan kepada kelompok kami. Baiklah, pertanyaan yang pertama yang akan saya jawab dari Ahmad Farhan Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farhan Habibi dari kelompok 2 ingin bertanya kepada makalah saudara menjelaskan ada dua jenis jaringan, yaitu client server dan peer-to-peer. Dari kedua jenis jaringan tersebut, mana di antara yang memiliki keamanan yang baik? Berikan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertanyaan si Farhan Habibi ini telah dijawab juga oleh si Tengku Rofik. Terima kasih kepada saudara Tengku Rofik yang telah membantu kami. Ya, jawaban dari Tengku Rofik, menurut saya dari segi keamanan pengiriman data itu lebih aman yang client server. Mengapa? Ini jawaban dari Rofik. Terima kasih Rofik. Karena data yang dikirimkan dari server langsung ke klien, sehingga data tidak dapat diketahui oleh klien lain. Tapi untuk kecepatan mungkin lebih cepat yang peer-to-peer karena menggunakan beberapa komputer yang dalamnya memiliki resource komputer lain. Ya, jawaban dari si Rofik ini memang benar. Kalau yang lebih keamanannya lebih aman di client server dibandingkan dengan jaringan peer-to-peer. Karena memang client server ini menjamin dia keamanannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari saudara Rizky Hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hakiki dari kelompok 4 ingin bertanya, apa saja yang melatar belakangi perkembangan sistem telekomunikasi? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi telekomunikasi ini didasarkan dari kebutuhan manusia itu sendiri di bagian telekomunikasinya. Seiring berkembangnya waktu, jadi kebutuhan manusia itu makin bertambah. Jadi ditanyanya lagi, bisa jelaskan sedikit sejarahnya. Baik, saya akan menjelaskan beberapa sejarahnya. Baik, dalam perkembangannya jaringan telekomunikasi yang pertama kali digunakan itu adalah jaringan 1G atau 1G tulisannya, yang dikembangkan pada tahun 1973. Jadi jaringan 1G ini adalah jaringan yang paling pertama sekali yang dikembangkan. Dan teknologi telepon seluler yang telah menggunakan jaringan 1G ini pada tahun 1973. Ini jaringan yang pertama yang berbasis jaringan telekomunikasi. Selanjutnya lagi pada tahun di era 1990-an muncul lagi jaringan 2G atau jaringan GSM yang mulai berkembang. Dari yang 1G tadi mulai dikembangkan ke 2G yang lebih berkembang baik lagi. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu pada tahun 1998, jaringan layanan suara data mulai dikembangkan dengan akses internet. Pada tahun 1998 ini mulai lagi ditemukan jaringan 3G atau H+ dan H. Kemudian pada tahun 2006 teknologi 4G mulai ditemukan. Disinilah mulai kita gunakan, yang sering kita gunakan sekarang. Pada tahun 2006 diterbitkan, yaitu jaringan 4G LTE. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Kalau ada kesalahan itu datang dari saya sendiri. Semoga jawaban itu bisa membantu pertanyaan saudara.
Selanjutnya yang ketiga sebenarnya saya jawab, tetapi sudah dijawab oleh saudara Rafid. Terima kasih lagi kepada saudara Rafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Urwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Urwatul Wuska dari kelompok 4 ingin bertanya, apa kelemahan dari jaringan client server dan peer-to-peer? Dan manakah yang lebih efektif dan yang lebih sering digunakan antara client server, peer dan peer to peer? Nah, dan pertanyaan si Nadia Urwatul Wuska ini telah dijawab oleh Rafid. Jadi sudah dijawab oleh Rafid. Jadi saya hanya ingin menambahkan sedikit. Jadi kalau ditanya kelemahannya di bagian client server dulu ya. Client server ini pertama diperlukan adanya satu komputer yang memiliki kelebihan lebih yang dijadikan sebagai server, karena client server ini sistemnya ada satu komputer yang menjadi server dan yang lainnya menjadi client. Yang kedua, kelemahan client server ini kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Ya, jika komputer pada server terganggu jaringannya, maka jaringan komputer klien akan terganggu juga. Yang selanjutnya ada kelemahan peer-to-peer. Yang pertama, saya tambahkan lagi dari jawaban yang diberikan oleh saudara Rafid. Saya tambahkan sedikit lagi. Kalau kelemahan jaringan peer-to-peer ini kerjanya lebih rendah dan tidak seperti client server yang dapat bekerja dalam skala besar. Jadi jaringan peer-to-peer ini kerjanya lebih kecil dibandingkan dengan client server. Yang kedua, kelemahannya jaringan peer-to-peer ini keamanan jaringannya tidak terjamin dibandingkan dengan keamanan jaringan client server. Semoga jawaban itu bisa membantu Anda. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Intan Zurratul Hikmah. Saya Intan Zurratul Hikmah dari kelompok 12 ingin bertanya kepada kelompok 6. Apa kesulitan terbesar yang kita hadapi ketika ingin membuat sebuah jaringan? Terima kasih, wassalam. Pertanyaan ini sudah dijawab lagi oleh Rafid. Terima kasih Rafid. Mungkin jawaban dari Rafid ini sudah sangat memuaskan dan tidak perlu saya tambah lagi. Ini sudah bagus nih jawabannya nih dari Rafid. Tidak berfungsinya komponen pada jaringan, ya, kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Kemudian yang paling parah kalau dari jaringan ini yaitu karena serangan Trojan virus. Selanjutnya pertanyaannya dari Zafira Raihan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Raihan Nur dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Berikan contoh pada setiap jenis-jenis jaringan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ditanya ini yang jaringan LAN ya, jaringan LAN, MAN, WAN, dan internet. Oke. Pertama jaringan LAN. Kalau jaringan LAN ini biasanya contohnya di warnet atau misalnya sekolah, itu contoh LAN. Kemudian yang kedua jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Itu biasanya pada kampus. Mungkin di kampus kita memakai jaringan MAN. Kemudian yang ketiga contoh dari WAN atau Wide Area Network. Ini jaringannya antar benua atau antar negara, misalnya jaringan antara Indonesia dengan Malaysia dan benua antar benua. Kemudian ada lagi jaringan internet. Ya, jaringan internet itu jaringan yang bisa mencakup seluruh dunia, bisa diakses oleh siapa saja. Kemudian yang terakhir dari pertanyaan Said Azhari. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Azhari dari kelompok 11 ingin bertanya. Dari jenis jaringan tersebut, yang manakah yang paling efektif digunakan? Kalau yang paling efektif digunakan menurut saya itu jaringan internet. Mengapa? Karena dia tidak perlu memakai lagi kabel. Dia langsung enak digunakan. Yang saat ini kita gunakan itu jaringan internet.
Selanjutnya, dan apakah jaringan punya kuota tertentu untuk pemakaian? Iya, bisa jadi. Memang iya, karena kalau kita menggunakan jaringan internet itu harus pakai kuota, kalau nggak jaringannya nggak jalan. Bagaimana kalau ada jaringan tapi kuota penggunaan tidak cukup? Bagaimana kalau ada jaringan tapi kuota penggunaan tidak cukup? Ini menurut saya gampang jawabnya. Anda harus membeli lagi kuota Anda kalau ingin mengakses sebuah jaringan. Mungkin itu yang hanya bisa saya jawab dari beberapa teman-teman yang mengajukan pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang salah datang dari saya sendiri, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.